A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat Bara Disangkal Utung episode yang ke-7. Selamat mendengarkan. Senja itu, angin bersemilir di kademangan sangkal putung. Namun angin yang mampu membuat orang terkantuk-kantuk itu ternyata tidak mampu membuat pertempuran antara Sabung Sari dengan perwira dari pasukan yang tidak dikenalnya akan berhenti. Bahkan pertempuran keduanya semakin panas dan seru. Sementara Koko Ayam seakan-akan mentertawakan kedua orang yang sedang bertempur itu. Namun yang tidak diduga sama sekali, tiba-tiba saja perwira itu menyerang pula prajurit yang menyertai Sabung Sari. Nampaknya perwira itu berniat untuk bertempur dengan Sabung Sari berserta 5 prajurit yang bersamanya. Sebenarnya, perwira pasukan asing dan berilmu tinggi itu merasa yakin akan dirinya, karena ia merasa mampu untuk membunuh prajurit Mataram dari Jati Anom yang menyamar sebagai rakyat biasa itu. Ketika serangan perwira itu kembali ditujukan kepadanya, Sabung Sari dengan lincahnya mampu menghindar dari serang lawannya, sehingga membuat serangan itu tidak dapat menyentuh tubuhnya. Melihat lawannya selalu dapat menghindar serangannya, perwira yang ingin segera menyelesaikan pertempuran telah memberi syarat kepada beberapa prajuritnya untuk mengurung kawan-kawan Sabung Sari untuk memisahkan dari Sabung Sari. Sabung Sari yang melihat kejadian itu merasa tersinggung. Kawannya yang berjumlah 5 orang harus berhadapan dengan 2 kali lipat jumlah prajuritnya. Oleh karena itu, Sabung Sari pun segera meningkatkan ilmunya dengan cepat. Dalam pada itu, 10 orang prajurit dari pasukan yang tidak dikenalnya itu sudah mengepung kelima kawan Sabung Sari, sehingga sulit bagi mereka untuk mengatasinya. Dalam pada itu, 10 orang prajurit dari pasukan yang tidak dikenal sudah mengepung kelima kawan Sabung Sari, sehingga sulit bagi mereka untuk mengatasinya. Sementara itu, Sabung Sari mulai menyerang lawannya. Serangan saling susul menyusul bagaikan angin prahara, sehingga membuat lawannya semakin terdesak. Ketika pertempuran mereka semakin sengit, tiba-tiba saja di arena itu telah bertambah 1 orang. Orang yang baru datang itu berperawakan agak gemuk serta berbau kekar, sedang sebagian wajahnya tertutup oleh ikat kain kepala. Orang yang baru datang itu langsung membantu 5 kawan Sabung Sari yang sedang bertempur melawan 10 orang. Dengan cepat orang itu menyerang lawannya, dan tidak lama kemudian tiba-tiba saja seorang lawannya jatuh terpelanting tanpa menyadari apa yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Para prajurit yang mengepung kawan Sabung Sari itu menjadi terkejut, karena dengan cepatnya salah satu kawannya sudah terpelanting di atas tanah. Demikian pula dengan perwira yang bertempur dengan Sabung Sari. Ia pun dikejutkan oleh serangan Sabung Sari yang menggunakan kelima jarinya telah mampu menembus pertahanan lawannya. Sehingga bau kirinya bagaikan terkena senjata yang runcing. Perwira pasukan yang tak dikenal itu menahan sakit. Lalu dari mulutnya keluar kata-kata yang tidak enak didengar. Di sisi lain, ia melihat orang yang baru datang itu mampu melawan prajurit-prajuritnya. Namun ia tidak mempunyai waktu untuk membantu prajuritnya, karena Sabung Sari yang merasa direndahkan itu sudah menyerangnya lagi. Demikian serangan Sabung Sari yang dilandasi kekuatan yang besar telah membuat lawannya menjadi gugup. Akibatnya lawannya tidak sempat menghindar, sehingga harus menangkis serangan itu dengan cara menyilangkan kedua lengan tangannya. Maka terjadi benturan yang sangat keras, di mana serangan Sabung Sari dengan kekuatan yang besar
telah membentur pertahanan lawannya. Kemudian kejadian itu telah menggetarkan jantung para prajurit yang melihatnya. Pada saat itu, Sabung Sari tergetar dan terdorong mundur, dan ia pun harus berlutut dengan sebelah kakinya, serta dadanya terasa sesak. Tetapi tidak lama kemudian, Sabung Sari sudah bangkit kembali. Ia pun sudah berdiri tegak serta siap untuk menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Sedangkan di sisi lain, lawannya telah terlempar hingga beberapa langkah ke belakang tanpa dapat mempertahankan keseimbangannya. Lawan Sabung Sari itu pun terbanting jatuh sampai berkelingan beberapa kali. Tidak lama kemudian, lawan Sabung Sari sudah mampu bangkit untuk berdiri. Tetapi wajahnya terlihat masih menahan rasa sakit. Terlihat patulah ia memegangi dadanya yang seakan-akan terhimpit oleh segumpal batu kali. Napasnya pun menjadi sesak dan tulang-tulangnya pun juga terasa sakit. Sementara itu, Sabung Sari yang sudah berdiri tegak telah bergeser selangkah mendekati lawannya. Melihat lawannya mulai mendekatinya, wajah perwira itu menjadi tegang. Ternyata lawannya itu benar-benar berilmu tinggi. Sesaat kemudian, lawan Sabung Sari itu berteriak dengan lantangnya, "Hancurkan dan bunuh mereka, dan jangan menunda-nunda waktu lagi," teriaknya. Sehingga para prajuritnya pun menyadari apa yang mereka hadapi. Oleh karena itu, mereka mulai serentak bergerak. Seandainya mereka tidak segera bergerak bersama-sama, maka satu demi satu mereka tidak akan berarti bagi lawannya yang berilmu tinggi itu. 10 orang prajurit bawaan perwira itu telah kembali bertempur menghadapi 5 prajurit yang menyertai Sabung Sari. Namun satu kelima prajurit Sabung telah dibantu oleh orang yang sebagian wajahnya tertutup dengan kain ikat kepala. Tetapi saat itu, perwira yang berhadapan dengan Sabung Sari telah memanggil 2 prajuritnya untuk membantunya. Perwira itu pun menggeram. Dengan sombongnya ia berkata, "Tidak ada pengampunan dalam keadaan seperti ini, kecuali melenyapkan kalian dari muka bumi." Sabung Sari dan teman-temannya segera mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Sedangkan orang yang sebagian wajahnya tertutup kain ikat kepala sudah mempersiapkan diri pula, karena lawan-lawannya telah menggenggam senjatanya. Maka ia pun segera mengurai senjatanya yang berupa cambuk. Lawannya yang mengepung itu terlihat termangu-mangu. Ternyata orang yang baru datang itu hanya bersenjatakan cambuk yang berjuntai panjang. Dalam pada itu, orang yang bersenjata cambuk menyadari bahwa ia harus menyelesaikan pertempuran. Ia berusaha keluar dari kepungan lawannya. Orang itu pun kemudian loncat beberapa kali sambil memutar tubuhnya di udara. Namun beberapa lawannya tidak mau kehilangannya, sehingga pertempuran terbagi menjadi 3. Dengan tidak ingin mengulur-ngulur waktu, maka sejak kemudian cambuknya telah dihentakkan di atas kepala. Di atas terus terdengar suara yang menggelegar bagaikan petir di waktu senja. Lawan-lawannya pun dibuat terkejut. Gendang telinga mereka rasa-rasanya bagaikan terkoyak oleh suara cambuk itu. Beberapa kali cambuk orang yang agak gemuk itu menghentak di udara. Suaranya pun telah menggetarkan area pertempuran. Dada lawan-lawannya terasa bagaikan dihantam benda yang berat. Sementara itu, di area pertempuran yang lain, Sabung Sari telah menarik pedang dari rangkanya. Lawannya segera mundur beberapa langkah. Sesaat kemudian ia berkata, "Kau jangan terlalu sombong dan menjadi besar kepala dengan keberhasilan pada benturan pertama di sana." Sabung Sari kemudian memandang orang itu dengan tajamnya. Sambil memutar pedangnya, ia bertanya, "Apakah kau sudah selesai berbicara?"
Mendengar pertanyaan Sabung Sari, orang itu kembali menggeram dengan gigi gemerutu. Ternyata kemarahan perwira itu sudah sampai ke ubun-ubunnya. Oleh karena itu, sejenak kemudian, orang itu dengan cepat meloncat menyerang Sabung Sari. Sebuah tombak pendek yang tergenggam di tangannya dihujamkan ke arah tubuh lawannya. Namun, Sabung Sari cukup tangkas. Ia pun menghindar serangan lawannya dengan melompat ke arah dua lawannya yang ikut membantu perwira itu. Dua orang itu pun terkejut. Keduanya tidak menyangka bahwa Sabung Sari mampu bergerak secepat itu. Maka dengan cepat pula lawannya Sabung Sari menyongsong dengan senjata mereka. Tas, ding, 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 ding. Ternyata Sabung Sari hanya memberi kejutan saja. Karena lawan yang berbahaya adalah perwira itu. Tetapi Sabung Sari salah menilainya. Ternyata kedua prajurit itu juga berpengalaman pula. Di sisi lain, orang yang bersenjata cambuk sedang menghadapi 6 orang prajurit yang memiliki ilmu yang cukup tangguh. Cambuknya meledak-ledak, tas, 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 dan berputaran di sela-sela ayunan pedang lawan-lawannya. Dengan cepatnya, orang bercambuk itu berloncatan. Ujung cambuknya mulai melecut dengan derasnya, tas, das. Dan sekali segini ujung cambuk itu mematuk sasarannya. Aduh, bagaikan mempunyai mata yang tajam. Ujung cambuk itu pun kemudian mulai memburu lawan-lawannya. Keenam lawannya pun mulai mengalami kesulitan dengan serangan-serangan itu. Sehingga mereka sama sekali tidak berhasil menyentuh tubuh orang bercambuk dengan ujung pedangnya. Tiba-tiba terlihat seseorang lawannya meloncat mundur ketika ujung cambuk lawannya menyentuh tangannya. Orang itu semula hanya merasakan sengatan di bagian tangannya. Namun ia terkejut ketika meraba lengannya. Ternyata lengannya telah terluka dengan hiasan titik-titik darah. Namun, prajurit yang terluka itu tidak menyingkir dari area pertempuran. Tetapi kemarahannya telah membakar jantungnya dan membuatnya semakin garang. Sehingga kelima temannya juga ikut bertempur semakin garang pula. Mereka tidak mau dihancurkan oleh lawannya. Tetapi mereka harus menerima kenyataan. Meskipun lawannya hanya seorang, namun ia memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Sementara itu, Sabung Sari harus bekerja cukup keras untuk melindungi dirinya. Karena lawannya yang sedang marah mulai bertempur bagaikan harimau yang terluka. Sementara kedua prajuritnya berusaha untuk menyesuaikan diri. Sehingga mereka selalu mengisi setiap kesempatan. Maka dengan demikian Sabung Sari memang sering terpecah perhatiannya. Tetapi Sabung Sari yang tangkas itu memang tidak begitu mudah untuk dikuasai. Walaupun oleh 3 orang lawan sekalipun. Pada saat itu Ki Lurah Dipayuda telah bertemu Ki Temenggung Untara dan melaporkan kejadian yang terjadi di wilayah Kademangan Sangkal Putung dan mengutarakan rencananya. Dan Ki Temenggung Untara pun telah menyetujuinya. Maka Ki Lurah Dipayuda beserta prajurit yang mencari telah kembali ke Kademangan Sangkal Putung. Demikianlah, dalam waktu singkat, semua rencana dan persiapan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Baru kemudian Ki Lurah Dipayuda beserta beberapa prajuritnya yang di dalamnya ikut pula Pandanwangi, Gagah Putih, serta Roro Wulan menuju ke padukuhan yang menjadi sasaran sergapan pasukan yang tidak dikenal, yang menurut perkiraan dari orang bercambuk pasukan tersebut berasal dari daerah Pati dan berbaur dengan pasukan dari Pramwetan. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Maka nantikanlah episode berikutnya. Namun bila mana ada yang berkenan subscribe, like, serta berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih, sampai jumpa.